Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan operator khususnya yang ada di seluruh Indonesia ya. Terkait dengan pelaksanaan ANBK tahun 2024 khususnya di jenjang SMA ya atau SMK atau SMA LB atau paket C dan sederajat itu sudah memasuki babak gladi bersih gitu ya. Di sini di alamat anbk.kemdikbud.go.id kita bisa lihat sendiri bahwa untuk pelaksanaan SMA dan sederajat itu sudah memasuki babak gladi bersih gitu ya. Nah, untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau SD SMP, ya alangkah baiknya kita persiapkan terlebih dahulu ya apa-apa yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi ANBK di tahun 2024. Nah, apa saja rekan-rekan yang perlu kita persiapkan ya? Yang pertama kita mengecek di dashboard ini sendiri gitu ya, bahwa di sini harus sudah kita menentukan apakah moda yang akan kita laksanakan di ANBK 2024 apakah itu moda daring atau semi daring gitu ya. Dan tentunya setelah kita menentukan hal itu, kita harus mendownload berkas dulu ya persiapannya di sini. Kalau misalkan di sini ada Proctor browser ya, Proctor browser di sini. Dan tentunya kalau Proctor browser itu digunakan bagi rekan-rekan yang menggunakan melaksanakan ANBK moda daring gitu ya. Baik itu komputernya apa komputernya itu atau servernya itu 64 bit ataupun 32 bit ya sistemnya. Kemudian di sini ada Exam Browser Admin. Nah, kalau Exam Browser Admin itu rekan-rekan adalah untuk server yang mana pelaksanaan ANBK-nya moda semi daring gitu ya. Kemudian di sini ada Exambro Client ataupun Exambro Client 32 ya, 32 dan 64. Di sini rekan-rekan silakan sesuaikan dengan klien yang digunakan gitu ya. Baik itu moda daring ataupun moda semi daring gitu ya. Nah, setelah itu, setelah kita mendownload, kemudian kita memasangkan di klien untuk exam browser dan Proctor browser untuk di server ataupun exam browser admin itu di server masing-masing ya. Langkah selanjutnya rekan-rekan tentunya harus melihat dulu data sekolah di sini ya. Data sekolah di sini apakah yang ditampilkan di alamat ANBK ini apakah sudah benar atau belum ya, dan kita bisa menentukan status pelaksanaannya itu apakah moda mandiri ataupun menumpang ya, kemudian moda pelaksanaan online ataupun semi online atau daring dan semi daring. Nah, setelah itu kita menentukan tim teknis juga gitu ya. Tim teknisnya silakan rekan-rekan isi gitu ya. Kemudian infrastruktur ya, infrastruktur di sini silakan rekan-rekan tentukan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya gitu ya. Kalau misalkan daring itu berapa jumlah komputer Proctor gitu ya. Kemudian kalau semi daring juga atau semi online itu ada berapa server juga gitu ya. Kemudian di sini jumlah kliennya ditentukan ya. Ini ada 45 ya. 45. Ini kemudian kalau sudah silahkan disimpan ya. Nah, setelah disimpan ya rekan-rekan, selanjutnya adalah mengupload ya, mengupload surat kesiapan dari
sekolah itu sendiri apakah mau melaksanakan ANBK di moda online ataupun di semi online, ya kita cetak dulu ya. Nah, di sini kita cetak, kemudian ya simpan dalam PDF misalnya ya. Kita simpan dalam PDF. Nah, itu kemudian kita buka ya, dan ini diisi ya oleh rekan-rekan sekalian, kemudian dibubuhkan stempel ya dan tanda tangan ya. Nah, ini ya, kita klik saja di sini ya. Nah, seperti ini ya rekan-rekan. Kemudian kita simpan dan kita upload di sini ya. Kita upload di sini. Upload. Nah, ini cuman file dukungnya adalah JPG dan PNG ya. Kita rubah saja di sini. Ya, kita rubah saja di convert to ya. Kita buka dulu di sini. Convert to image ya. Ini sudah terconvert. Kemudian kita masukkan di sini ya. Masukkan di sini. Upload. Kita berhasil mengupload untuk kesiapan kita di dalam ANBK. Apakah ANBK tahun 2024 itu untuk sekolah kita apakah mau daring ataupun semi daring? Oke ya, kita cek saja, lihat gambarnya, ini sudah terupload seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya rekan-rekan, setelah menentukan moda daring dan menentukan berapa klien dan berapa komputer server dan yang lainnya, kita cek data peserta ya di sini. Nah, data peserta untuk menentukan data peserta di ANBK ini kita tarik saja dari BOAN ya. Di sini tinggal klik saja, kemudian kita klik ya. Nah, kebetulan di sini untuk SMP ataupun SD itu belum masuk ke data peserta ANBK karena masih proses di pelaksanaan ANBK SMA ataupun SMK ya, ataupun di sini belum dipastikan oleh operator atau operator kabupaten ya untuk bisa menarik data peserta ANBK di BOAN ya. Nah, selanjutnya rekan-rekan harus memastikan dulu di menu yang keempat ini adalah asesmen nasional ya. Di sini ada penjelasan ya, nanti ini terisi. Kemudian kita upload fakta integritas ya. Nah, ini fakta integritas tinggal nambah saja di sini ya. Misalnya ini misalnya kepala sekolah ya. Tugasnya di sini adalah penanggung jawab ya. Ini disimpan, kemudian tambah lagi. Ini sebagai proktor
kemudian satu lagi. Oke, terisi ya, tersimpan. Sudah tersimpan, silakan rekan-rekan klik satu persatu, kemudian kita klik fakta integritasnya, cetak fakta integritas di sini ya. Nah, ini tinggal cetak dan simpan. Kita beri nama fakta kepala. VI kepala, kemudian back ini VI dokter, kemudian satu lagi di sini adalah VI teknisi ya. Nah, setelah itu kita buka ya. Nah, ini kita buka, kita masukkan tanggalnya, misalnya tanggal 16 ke tanggal 12 ya. Ini 12 ya, 12 Agustus 2024 ya. Kita masukkan lagi tadi sini. Kita simpan, kemudian kita convert to image. Itu kemudian untuk proktor sekarang ya, proktor ini tanggalnya samakan, tanggal 12 Agustus 2022. Kita masukkan dulu DTD-nya. Saja kemudian save, kemudian di convert ya. Nah, misalnya itu dulu dua dulu ya rekan-rekan, kemudian kita kembali tadi, kita upload sekarang, upload fakta integritas sekolah. Oke. Kemudian yang satu lagi ini dokter. Nanti sisanya adalah diupload kemudian ya. Dan tentunya di sini gambarnya harus sudah centang hijau seperti ini, dan kalau kita lihat di sini adalah seperti ini. Oke ya. Nah, kalau sudah menentukan fakta integritas, silakan rekan-rekan tentukan komputer proktor di sini ya. Komputer proktor atau komputer servernya di sini silakan ya. Kliennya ada 45, kemudian 2 ruangan ya. Kemudian di
sininya nomor ruangan 1 adalah ANBK 2024-1. Ini ANBK 2024-2. Nah, kita simpan. Nah, setelah disimpan nanti kita muncul di sini ada ID faktor ya, faktor dan jumlah koinnya berapa, kemudian ada nama ruangannya ini dan passwordnya nanti menyusul. Oke, kalau sudah seperti itu ya, rekan-rekan tinggal mengatur sesi. Nah, mengatur sesi di sini harus sudah ada data peserta gitu ya. Jadi kita belum bisa menentukan data sesi gitu ya. Tapi gambarannya adalah di sini bahwa ada nomor username, nomor peserta, status, ID proktor, gelombang gitu ya. Nah, nanti kita tentukan di sini ID proktornya yang maksudnya adalah komputer servernya seperti yang mana, kemudian gelombangnya juga gelombang keberapa gitu ya. Kemudian di sesi pada hari ke-1 ya, atau hari kedua gitu ya. Hari ke-1, hari kedua maksudnya itu adalah nanti ada literasi, ada numerasi gitu ya. Nah, di sini sesi pada hari ke-1, sesi 1 misalkan ya. Sesi ke-1 bisa saja di sini hari kedua ke-1, bisa saja hari keduanya itu sesi kedua gitu ya. Nah, itu tinggal menentukan sesi pada hari keberapa gitu ya. Sesi pada hari ke-1 maksudnya adalah di sini isinya adalah sesi 1 misalnya gini ya, rekan-rekan kita contohkan saja. Nah, misalnya di sini ya, di sini kalau sesi pada hari ke-1 berarti ini hari ke-1 itu sesinya sesi ke-1, misalkan di sini ini juga ke-1 ya. Atau boleh saja di sini rekan-rekan pada sesi pada hari ke-1 itu adalah sesi kedua. Ini boleh dibalik di ini ke-1 ya. Atau di sini boleh 2 ke 2 gitu ya. Nah, itu rekan-rekan untuk menentukan contoh dari menentukan sesi pada hari ke. Nah, setelah itu kita cek kelengkapan data di sini. Nah, cek kelengkapan data itu adalah untuk menentukan apakah data di sini sudah terdistribusi baik ke proktor server ya, ke komputer server atau ke komputer proktor. Kemudian sesi pada hari ini sudah terisi atau belum, dan di sini ada status. Nah, statusnya itu kalau sudah hijau semua berarti itu sudah lengkap gitu ya. Nah, kemudian kartu login silakan ya, di sini boleh per sesi ya. Nah, ini kita semua gelombang saja atau gelombang 1. Nah, ya, atau mau semua gelombang dicetak kemudian cetak seperti ini ya. Nah, nanti akan muncul ya. Nah, akan muncul di sini kartu pesertanya gitu ya. Dan ini belum muncul dikarenakan tadi data pesertanya itu belum masuk ke ANBK ya, dari VIOAN-nya. Nah, selanjutnya di sini kita persiapan juga cetak daftar hadir ya. Ini ada literasi dan survei karakter. Kemudian ada numerasi dan survei lingkungan belajar. Silakan pilih misalnya literasi dan survei karakter. Kemudian kita tampilkan. Nah, di sini kita cetak gitu ya. Kita cetak. Nah, kita cetak seperti ini ya. Kebetulan ini kan belum ada nama-namanya ya. Nah, kemudian setelah daftar hadir dipersiapkan semuanya gitu ya. Kemudian unggah daftar hadir per hari gitu ya, atau per sesi kita upload di sini ya, berupa PDF berupa JPG atau PNG. Nah, kemudian selain daftar hadir
ya, unggah daftar hadir, kemudian berita acara pelaksanaan. Nah, gitu ya, kita buat nanti di sini isi berita acaranya gitu ya. Nah, kalau sudah terisi nanti gitu ya, di sini kita klik saja hari pertama misalnya gitu ya. Kemudian di sini gelombang kaki berapa, mata pelajarannya apa, kode stempelnya apa, nama ruangan sesi keberapa, nanti kita klik saja di sini, isi berita acaranya ya, mulai dari eh, apa, mulai dari hari, tanggal, kemudian yang hadir dan yang tidak hadir tuliskan di sini beserta kodenya gitu ya, kemudian ditandatangani oleh pengawas dan proktor gitu ya, dan diketahui oleh kepala sekolah. Kemudian di sini berita acara sudah ya. Nah, kemudian kalau misalkan ada soal yang kurang jelas gitu ya, atau yang tidak bisa terbuka baik itu gambar atau grafiknya, rekan-rekan bisa segera melaporkan laporan khusus soal di sini ya. Misalnya literasi atau numerasi, bagiannya itu silahkan dilaporkan ya pada siswa keberapa. Pada siswa yang mana silakan dipilih nama siswa, mata pelajarannya apa, nomor soalnya berapa, permasalahannya apa. Nah, misalnya di sini gambar atau rumus tidak jelas, teks wacana atau sesuai dengan pertanyaan, bilangnya tidak sesuai dan sebagainya bisa dilihat dari sini ya rekan-rekan. Nah, setelah itu ini sini ada aktivasi peserta cadangan. Jadi kalau misalkan rekan-rekan di hari pertama ya sudah memasuki waktu pelaksanaan NBK, silakan rekan-rekan sekalian ya itu mengecek apakah pesertanya semua hadir atau tidak gitu ya. Nah, oleh karena itu ya silakan cek aja di ruangan masing-masing ya apakah sudah hadir atau tidak. Nah, kalau belum hadir silakan aktifasi peserta cadangannya dengan menambah klik tambah di sini ya. Peserta tidak hadirnya siapa, kemudian peserta cadangannya siapa, nanti akan muncul di sini sesuai dengan sampling yang ditarik terhadap kepada alamat ANBK ini gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada jadwal sinkronisasi ya untuk semi daring. Untuk semi daring di sini ada jadwal sinkronisasi, baik sinkronisasi simulasi, gladi bersih ataupun sinkronisasi untuk pelaksanaan ANBK utama gitu ya. Nah, kemudian di sini ada rekap juga ya. Rekap nanti rekapitulasi respon server ya. Nah, di sini bisa kita lihat, kemudian di sini juga ada sekolah blank spot. Ya, nah di sini ada gladi bersih untuk komputer proktor ya. Ada layanan pengaduan, kuesioner pelaksanaan dan yang lainnya gitu ya. Nah, ini adalah beberapa persiapan yang harus rekan-rekan ketahui ya. Sejauh ini kita baru sampai ke biodata ini belum masuk gitu ya, belum masuk. Ini biodatanya tinggal narik saja. Kemudian di sini yang perlu dipersiapkan sekarang adalah fakta integritas ya, komputer proktor, pengaturan sesi, komputer proktor gitu ya. Komputer proktor, pengaturan sesi, nanti cek kelengkapan data juga nanti, kartu login juga nanti setelah data pesertanya terupload di sini. Ya, tertarik di sini. Oke, itu saja rekan-rekan beberapa persiapan yang harus kita lakukan di dalam menjelang ANBK, baik simulasi, gladi bersih ataupun pelaksanaan ANBK utama ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.